Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf ya, tadi membuat menunggu karena saya harus nyeting beberapa hal dulu sebelum bisa menampilkan file-file yang lainnya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai aplikasi SKP dan Dupak. Saya akan mengulas singkat aja, nanti selebihnya saya lebih arah ke interaktif ya, lebih mengarah kepada kendala-kendala yang dialami oleh teman-teman si pengguna dalam menggunakan aplikasinya. Oke, sebelum kita mulai saya akan menyapa dulu. Layar yang saya bagikan ini kelihatan nggak? Kelihatan? Halo? Responnya seperti apa? Layar yang saya bagikan ini kelihatan? Satu orang jawab. Nggak ada. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, tadi sempat menunggu karena saya harus nyeting beberapa hal dan menampilkan beberapa file untuk kemudian nanti saya bagi. Nah, untuk materi hari ini saya akan mengupas mengenai penggunaan SKP dan Dupak secara singkat aja. Saya akan lebih kepada problem-problem atau apa yang keluhan yang dialami ketika menggunakan aplikasinya. Saya lebih ke situ nantinya. Kemudian sebelum saya mulai, saya ingin bertanya dulu, ini layar yang saya bagikan kelihatan apa enggak? Belum. Oke. Coba saya bagikan dulu. Kalau seperti ini gimana, layarnya sudah kelihatan, nampak? Oke, sudah. Voice-nya juga bagus ya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita sebelumnya mari kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat rezekinya, limpahan waktunya yang diberikan kepada kita sehingga sharing hari ini bisa terlaksana. Kemudian terlupa juga kita sampaikan salawat dan taslim atas junjungan Nabi kita, Nabi Allah Muhammad SAW. Mudah-mudahan materi hari ini berjalan lancar. Oke. Di sini saya sudah tampilkan aplikasi SKP dan Dupak. Ini mengenai sheet database ya. Ini sheet database, sheet DB. Kemudian untuk tampilan SKP-nya seperti ini, masih SKP format yang lama dengan ada model sheet pengukuran seperti ini dan nilai prestasi seperti ini. Oke. Untuk hari ini saya akan lebih menekankan kepada tata cara pengisian di database ya. Tata cara pengisian di database-nya aja. Untuk selebihnya nanti boleh ditanyakan mengenai bulanannya, semesternya dan seterusnya. Saya akan hari ini lebih menekankan di sini. Nah, untuk pengisian di database itu yang terpenting harus diperhatikan pertama adalah di sini ada tahun ya, tahun pembuatan, tahun berapa yang ingin dibuat. Ya, ketika di sini pengennya buat tahun 2020, maka ketikkan di sini tahun 2020, nanti ke belakangnya akan ngikut. Jadi tahun-tahun yang ke belakangnya yang seperti ini akan ikut ya. Jadi di situ settingan di sheet DB ini settingan tahunnya. Untuk tanggalnya nanti itu langsung di sini ya, di sheet bulannya nih, di sini ada tanggal ya, setting di sini. Kalau teman-teman petikkan di sini tanggal 30 di situ, nanti di sini akan berubah juga 30. Kalau di sini dipetikkan tanggal 31 akan berubah juga tanggal 31 di sini ya. Oke, itu yang pertama mengenai di sheet database-nya ya, tahunnya yang pertama. Kemudian saya rasa untuk yang di bagian sini
atasan pejabat penilai dan atasan langsungnya itu nggak ada masalah. Kemudian inputan nama di sini juga nggak ada masalah ya, jenis kelamin juga nggak ada masalah. Nah, yang sering bermasalah itu di sini ya, di pendidikan. Kemarin juga ada sempat di grup bertanya kenapa ini value atau apa. Karena apa namanya, jenis pendidikannya dengan jabatannya itu tidak sinkron ya. Jadi ini yang kuning ini adalah untuk D3 dan maksimal maksimal untuk golongan D3 itu golongannya hanya maksimal sampai 3D ya, penata tingkat 1. Ya, ini untuk skema D3 ya. Apapun itu semuanya ya. Baik nutrisionis, bidan, perawat, pokoknya apapun itu ya. Ini sama semua modelnya. Jadi saya menjelaskan secara umum ya. Ini sama semua. Jadi yang kuning itu untuk D3. Kemudian yang hijau ini adalah tingkatan untuk S1 dan S2. Nah, jadi ketika ini falsenya nggak ada masalah ya, nggak apa-apa, nggak mempengaruhi nggak mempengaruhi penilaian atau perumusan. Jadi kalau teman-teman umpamanya pilih di sini S1, nah nanti ini sini udah berubah juga ya. Ini yang saya terlanjur bagikan ya, saya bagikan dalam keadaan false tadi, nggak sempat saya baikin ya. Jadi tapi nggak ada masalah. Nah, kemudian di sini teman-teman juga bisa pilih S2 ya. Nah, di sini juga langsung berubah statusnya ya. Oke. Kemudian nanti teman-teman pilih umpamanya golongannya penata tingkat 1, S1 ya. Di sini penata tingkat 1, di sini 3D. Nah, nanti teman-teman langsung pilih aja ya, penata tingkat 1 di sini contohnya. Nah, nanti langsung keterangan jabatannya itu langsung berubah ya, nanti otomatis di sini juga. Jadi langsung menduduki di sini ya, perawat ahli muda. Oke, itu sekilas mengenai keterkaitan pendidikan tinggi, kemudian pangkat dan golongan ruang ya. Jadi di sini mempengaruhi besar ya. Jadi kalau D3 itu tidak mungkin menduduki jabatan ahli ya, tidak mungkin, karena di sini tersetting udah otomatis, dan tidak mungkin juga akan menduduki golongan 4A ya. Nah, jadi kalau teman-teman posisi D3 kemudian pilihnya di sini pembina, maka hasilnya seperti ini ya. Jadi pendidikan tidak sesinkron dengan golongan ruangnya. Oke, saya kembalikan. Kemudian selanjutnya adalah karena yang lainnya sudah otomatis, kemudian teman-teman isikan ini. Nah, kalau ini sering juga bermasalah, sering teman-teman tanyakan TMT-nya itu dientrikan seperti apa. Jadi TMT-nya ini diketikkan berdasarkan SK pangkat terakhirnya ya. Jadi kalau terhitung SK pangkat terakhirnya contohnya di sini 1 Oktober 2018, maka di sini petikan 1 Oktober 2018. Kemudian nanti di sini juga jangan mulainya Januari, berarti mulainya juga Oktober ya. Sini juga mulainya Oktober ya. Jadi di sini juga mulainya Oktober. Per tanggal berapa Oktobernya umpamanya ya. Contohnya umpamanya tanggal 2. Berarti kalau di sini 4 bulan ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kemudian masa golongan kerjanya, lihat di SK-nya juga, langsung petikan aja sesuai dengan yang tercantum di SK-nya. Seperti itu. Kemudian apa lagi? Yang lain-lainnya saya rasa nggak ada masalah. Kemudian di sini ya, di sini sorry ya, ini bukan ya. Di sini di bagian angka kredit AK ini. Nah, ini angka kredit ini diisikan berdasarkan SK pangkat terakhirnya juga. Di SK apapun itu pasti ada tersebutkan di dalam SK pangkat terakhirnya jumlah angka kredit yang didapatkan pada saat itu. Nah, ini saya contohin aja. Ini ketinggian ya. Untuk posisi 3D, untuk posisi 300 malah, ini kurang ya. Nah, kita ambil D3. Ini D3 kalau posisi 3D udah mentok ya. Kita jangan ambil yang mentok. Kita ambil yang kita ambil yang 2C aja ya, penata. Kita turunkan ke penata. Nah, oke. Untuk posisi di 3C pasti angka kreditnya itu tidak jauh-jauh dari 200 ya.
minimal 200. Biasanya lebih 201 atau 205 ya, nggak jauh-jauh pakai yang nggak jauh-jauh dari 200 2C itu. Ya, pasti di SK-nya 200-an. Nggak mungkin kurang. Itu untuk posisi 2C. Nah, teman-teman bisa cek di SK-nya. Kalau untuk yang CPNS ya, CPNS itu pasti angka kreditnya itu 60 ya, 2C 60. Nah, kita contohkan aja, saya turunkan ke 2C ya. Ke 2C. Di sini. Kemudian teman-teman di sini entrykan 60. Ya, di sini entrykan 60 karena 2C itu pasti angka kreditnya 60. 60 atau 62. 60-nya itu berasal dari nilai pendidikan. Kemudian 2-nya itu dari STTPL. Jadi total 62. Oke. Kemudian nanti di sini langsung otomatis ya, nilai sasaran dalam satu tahunnya itu 7,5. Nah, untuk tahunnya sendiri teman-teman bisa ngetes ya, bisa ngetes di sini. Kalau umpamanya 2 tahun, ternyata kebutuhan angka kreditnya itu 10 ya, 10 angka kredit. Nah, cuman yang jadi kendala dengan mengetes di sini selama 2 tahun ya, memperkirakan selama 2 tahun, ternyata hasil hitungnya di sini 10, maka ternyata hasil hitungnya ini ya, yang 10 angka kredit ini, saya add dulu, ada yang mau join nggak? Oke. Ada lagi? Oke. Ternyata kemudian sasaran ini terlampau besar ya. Dasarnya dari mana? Dasarnya kalau untuk perawat bisa cek di Permenpan 35 di pasal 27 sama 30-nya. Di situ dalam 1 tahun di pasal 27 itu minimalnya 5, kemudian maksimalnya pada pasal 30 itu tidak ada tulisan 7,5, tapi di situ tertera 150% dari angka kredit minimal. Bunyinya seperti itu. Jadi 150% dari 5 angka kredit ini sebesar 7,5. Jadi besarannya dalam 1 tahun untuk kategori 2C, kategori terampil, golongan 2C kategori terampil di sini itu besarannya maksimalnya cuma 7,5. Berarti dengan memperkirakan 2 tahun itu tidak mungkin ya, tidak mungkin akan dikabulkan oleh tim penilai dengan angka kredit 10 ini. Berarti kita harus menurunkan lagi tahunnya, menaikkan tahunnya ya, bukan menurunkan. Kita tes ke 2,6 tahun. Nah, bahkan dengan 2,6 tahun pun ya, dengan bekal 60 kredit, 60 angka kredit pun belum bisa belum bisa mencapai angka kredit 7,5 ya, bahkan lebih, ini lebih. Jadi diperkirakan 2 tahun lebih 2 tahun setengah ya, lebih ya. Kalau kita ngetes ke 3 tahun ya. Nah, ini kalau seperti ini udah masuk dengan pasal 30-nya. Nah, secara umum perhitungan angka kredit itu teman-teman bisa cek di Permenpan 13. Di sini saya sudah buka, di grup juga ada. Teman-teman bisa cari di situ di Permenpan 13. Ini berlaku umum ya. Ini berlaku umum untuk semuanya. Di sini di pasal mana ya? Di pasal 44 ini untuk kategori keahlian, oke. Oke, masih di pasal yang sama, pasal 44. Di sini ada kategori ya, ini ya. Pasal 44 ayat 2 di bagian poin 2C ya, 2B yang ini. Nah, paling sedikit ya, kalau dia bilang paling sedikit berarti minimal itu 5 angka kredit untuk tingkat terampil. Jadi tingkat terampil ini berlaku untuk semua, baik bidan, perawat, nutrisionis, peranata lab, apalagi. Pokoknya semua fungsional yang berada berkedudukan atau sama dengan tingkat terampil itu minimal dalam 1 tahunnya itu 5 angka kredit. Nah, jadi di sini ya, kata kuncinya sini setiap tahun ya. Berarti setiap tahun itu minimal 5 angka kredit dalam 1 tahun. Nah, itu kata kuncinya.
Kalau ada minimalnya berarti ada maksimalnya. Teman-teman bisa di scroll ke bawah mekanisme maksimalnya itu di pasal 46. Nah, ini pasal 46. Jadi capaian di sini pasal 46 di ayat 2-nya juga. Di situ dikatakan capaian angka kredit yang dimaksud pada ayat 1 yang ini, ayat 1 yang ini ya. Oke. Nah, kemudian ini pasal ayat 2-nya juga menyangkut pasal 43 ya. 43-nya nyangkut ke pasal yang tadinya di atas yang minimalnya juga. Ini sangkutannya juga di sini ya, pasal 44. Sorry, di sini ya. Jadi di sini dikatakan paling tinggi berarti maksimal 150% ya dari target angka minimal sebagaimana yang dimaksud dari pasal 44. Nah, jadi teman-teman hanya bisa mencaplok sebesar 150% berdasarkan angka kredit minimal dari pasal 44 tadi ya. Nah, pasal 44 ini ya. Jadi berdasarkan kategorinya. Jadi kalau untuk kategori ahli itu lain sendiri jumlah angka kreditnya ini ya, ini. Kemudian untuk kategori ahli lain sendiri ya angka kreditnya maksimalnya. Jadi jangan disamakan semua ya. Jadi per kategori ya, per kategori terampil dan kategori keahlian. Oke. Masing-masing kategori ada tingkatannya sendiri-sendiri. Nah, teman-teman bisa baca lebih lanjut di situ. Nah, di aplikasi saya itu saya sudah menanamkan seperti ini di database-nya. Di database-nya seperti ini, jadi tidak perlu buka Permenpan lagi. Tapi kalau mau baca-baca nggak apa-apa. Jadi kalau saya atur di sini sebagai S1, kemudian di sini saya atur sebagai kita mengetes ya penata 3C, penata. Nah, di sini juga udah berubah otomatis perkaliannya berdasarkan tingkatannya tadi ya. Oke. Jadi di sini sudah ada informasi mengenai batasan jumlah angka kredit yang harus dicapai dalam 1 tahun. Nah, dengan mensimulasikan seperti ini tadi. Oke, saya kembalikan saja. Itu hanya tadi sekedar informasi. Nah, kalau berdasarkan betul-betul hanya mencantumkan 60 poin aja, tidak ada embel-embel kelebihannya di belakangnya, maka jenjang lama waktu yang bisa dicapai dalam untuk melakukan kenaikan pangkat itu bisa sampai 2 tahun, pastinya 2 tahun setengah ke atas ya, bisa sampai 3 tahun kalau berdasarkan hasil perhitungan seperti ini ya. Jadi saya rasa juga tim penilainya nggak akan meloloskan karena akan juga mempertimbangkan seperti ini karena memang sudah ada dasar aturannya berdasarkan Permenpan 13, belum lagi ditambah lagi di Permenpannya masing-masing ya. Oke. Kalau umpamanya ada embel-embelnya lebih daripada 60, contohnya 62 tadi ya termasuk laksarnya, saya entrykan di sini. Maka kalau kita simulasikan selama 2 tahun setengah itu ternyata masuk ya, masuk. Nah, jadi 6,9 ini ya masuk tidak melebihi daripada 7,5. Oke, ada lagi yang mau join? Saya add dulu. Oke, sejauh ini mengenai perhitungan angka kredit ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lebih lanjut lagi? Mau bertanya, Pak. Oke, satu-satu yang perempuan tadi siapa namanya atas nama? Kurata ini. Nih, oke, lanjut. Gini Pak, kemarin kan saya dengan teman mencoba buat SKP untuk teman punya, membantu. Ya. 3B, penata muda tingkat 1, perawat mahir, tapi di SK-nya itu angka kreditnya sudah sampai di 200 lebih. Oke. Nah, oke. Jadi kalau umpamanya berarti itu kesalahan dari karena memang dulu belum ada ini ya. Karena ini peraturannya baru ya, tahun 2019. Sorry, saya salah buka. Mana peraturannya? Nah, ini termasuk peraturan baru ya tahun 2019 ini, Permenpan 13. Berarti ada kesalahan di dinasnya ya, terlampau besar memberikan angka kredit.
dan juga kesalahan ada di tim penilai fungsionalnya. Langsung mengabulkan angka kredit itu tanpa tanpa memfilter, tanpa menelaah jumlah angka kredit yang harus dikumpulkan. Tapi nggak jadi masalah. Solusinya adalah ketika sudah lebih seperti ini, maka yang dilakukan adalah tidak lagi menghitung berdasarkan metode seperti ini tadi yang saya jelaskan ya, selisih. Tidak menggunakan lagi sistem selisih, tapi menggunakan sistem angka kredit pemeliharaan. Jadi angka kredit pemeliharaan itu ada namanya angka kredit pemeliharaan. Saya coba akses dulu filenya ya, mudah-mudahan saya masih punya. Rasanya di perawat mana ini? Oke, saya buka dulu contohnya untuk di perawat ya. Saya nggak tahu kalau di sini ada nggak ya. Saya coba cari juga di pemeliharaan. Ini ternyata di Permenpan 13 juga ada angka kredit. Oh, salah bukannya. Coba saya cari di sini di Permenpan 13. Kita cari lagi nih. Permenpan 36 Pak, bukan? Oh, 13. Bentar, saya coba cari dulu di Permenpan 13 dulu, dia punya sistem seperti itu apa enggak ya? Ternyata nggak punya ya. Di Permenpan 13 nggak punya sistem angka kredit pemeliharaan. Tapi kalau di Permenpan 36, 35 sama 36 itu ada ya, namanya angka kredit pemeliharaan seperti ini ya. Ini saya tampilkan angka kredit pemeliharaan. Nah, untuk angka kredit pemeliharaan, nah di sini dibunyikan ya, 4 angka kredit untuk tingkatan terampil dan 10 angka kredit untuk si mahir. Jadi kalau umpamanya kedudukannya tadi di mahir, berarti minimal dia mencukupi 10 angka kredit, itu aja. Nggak perlu ngajar sampai 20 atau 30 seperti itu ya. Karena udah kelebihan. Jadi penuhi aja ini ya, angka kredit pemeliharaan. Nah, beda juga kalau untuk di tingkatan ahli itu ada juga lebih besar poinnya ya. Untuk ahli pertama 10, untuk yang ahli muda 20, ahli madya itu 30. Jadi teman-teman bisa memakai ini untuk yang sudah kelebihan angka kredit. Nah, seperti itu. Tapi tetap pun walaupun nanti sudah ditambahkan dengan yang 200 itu, dia akan mengalami kelebihan juga. Nah, nanti sepandai-pandainya lah di sana di dinasnya bagaimana melakukan pertimbangan lagi, karena pengajuan itu tidak juga harus dikabulkan semua. Jadi kita sejumlah angka kredit kita mohonkan dan tidak semuanya juga bisa dikabulkan. Sebenarnya sistemnya seperti itu ya. Jadi mungkin seperti itu aja ya. Jadi yang kelebihan angka kredit itu ada namanya angka kredit pemeliharaan. Nah, itu lakukan itu aja. Oke, ada lagi. Iya. Ada lagi? Jadi Pak naik pangkatnya 2 tahun boleh gitu? Karena kan udah lebih. Ya udah lebih ya. Tergantung anunya lagi. Kalau saya sih meloloskan aja. Kalau saya tim penilai pasti saya lolosin aja. Terima kasih. Oke. Yang lain ada pertanyaan berkaitan dengan ini? Ya, izin bertanya Pak. Ya, lanjut. Lanjut. Saya mau tanya, seperti yang saya tanyakan di grup kemarin. Iya. Pertama, bisa enggak Pak naik pangkat itu kalau misalnya kebanyakan kayak tadi angka kreditnya, kalau misalnya sebelum 2 tahun tapi angka kreditnya sudah cukup, apakah bisa naik pangkat Pak? Sudah cukup. Sudah pernah angka kredit sebelumnya? Sudah pernah karena penyesuaian ijazah. Oke, sudah pernah penyesuaian. Angka kredit sebelumnya seberapa didapatkan? Misalnya sebelumnya 140. Apa dulu ini? Ahli apa? Sudah ahli? Belum, baru D3. Oke. Ini istri saya bidan terampil. Oke. Berarti sekarang kalau dia 150 berarti posisi di 3B ya sekarang. Kalau 150 posisi di 3B dong. Tidak, masalahnya dia 4 tahun tidak pernah urus kenaikan pangkat. Jadi
begitu ceritanya. Bentar dulu. Dia sekarang dia di SK berdasarkan di SK pangkat terakhirnya 150. Sekarang kreditnya sekitar 80-an. Oh, 80-an. Nah, tapi kan sudah 4 tahun tidak naik pangkat. 4 tahun. Kalau saya hitung itu bisa mungkin sampai 140 angka kredit. Jangan. Kalau saya kasih masuk penyesuaian ijazahnya. Nah, kalau misalnya tahun depan mau naik pangkat. Penyesuaian ijazah, ntar dulu. Saya biar bantu ya, saya bantu. Penyesuaian ijazahnya mau ke S1. Oh, ke S1. Oke, S1 atau D4 ya. Oke. Baik. Saya akan kasih tahu sistemnya. Jadi umpamanya saya ketik aja di sini ya. Ke kredit sekarang 80 ya, 80-an ya. Saya nggak tahu berapa jumlahnya. Oke, kita simulasikan di sini dulu. Kita coba ke 2D. Ini sama aja sih. Ya. Oke, angka kredit 80. Ya. Kemudian, nah di sini kan 7,5 nih dalam 1 tahunnya nih. 7,5 dalam 1 tahunnya. Oke. Sekarang saya di sini saya ketikan sama dengan ya, ini saya kalikan 4 tahun. Berarti ada 4 tahun ya. Ya. 4 tahun. Jadi kita tidak melanggar dulu pasal 30-nya. Kita kalikan 4 dulu 4 tahun. Nah, berarti selama 4 tahun ya 110 ya. Oh ya, 110. Oke, 110. 110 berarti dia sudah di sini ya. Kemudian ditambah lagi dengan penyesuaian ijazah ya. Ya, berarti tambah 25. Oke, jadi 25 itu 25%. Jadi perhitungannya gini. Nilai ijazah itu untuk D4, sekarang untuk posisi kebidanan itu 100 angka kredit. Berarti ini dikalikan dikalikan 25% ya. Ini dikalikan 25% seperti ini. Nah, berarti 25 ya. Berarti 25. Berarti totalnya nanti keseluruhan adalah ini ditambah 25. ini ya. Oke. Nggak masalah karena memang karena lama waktunya itu memang yang bikin dia angka kreditnya tinggi, karena sudah lama nggak mengajukan pengajuan, plus ada nilai pendidikan juga. Saya rasa nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Nah, yang jelas kalau saya sarankan jangan melampaui ini dalam 1 tahunnya ya. Tapi kalau misalnya ini kan tinggal butuh 15 yang untuk naik 3B. Harus ke ini dulu, harus ke jenjang ke ini dulu. Jadi harus. Maksud saya kalau misalnya ini sudah naik 3A, terus tambah 5, benar. Tidak cukup 2 tahun Pak, cuma 1 tahun itu sudah cukup. Iya benar. Bisa begitu ya? Tidak bisa karena ada namanya penilaian 2 tahun terakhir. Jadi pasti ada namanya penilaian SKP 2 tahun terakhir. Jadi sebetulnya itu bisa dipakai senjata bahwa dengan penilaian 2 tahun terakhir itu bisa digunakan senjata untuk mengajukan naik angka kredit lagi, ditambah lagi dengan ini ya, karena besarnya angka kredit. Jadi saya sarankan itu aja, bersabar. Usulkan dulu ke 3A-nya, nanti tunggu lagi 2 tahun ya, daripada menunggu 2 tahun setengah atau sampai 3 tahun seperti berdasarkan hitungan tadi ini. Lebih nanti setelah 2 tahun itu gunakan itu sebagai senjata untuk mengajukan lagi angka kredit, karena ini sisanya sedikit lagi ya. Jadi saya contohin aja, umpamanya di sini 135 ya, saya contohin aja. Saya kasih simulasi. Ini 135 umpamanya, kemudian posisi penata muda ya, saya ganti dulu ini sini jadi S1. Kemudian saya ganti penata muda di sini. Nah, kalau masnya mau mengambil angka kredit maksimalnya nanti akan berdampak terus sampai ke ke bawahnya ini, ke bawah sini ya, akan berdampak terus dia. Akan semakin akan angka kredit itu semakin tinggi dan setiap tahun itu bisa setiap 2 tahun itu bisa pengajuan, karena memang dampaknya dari sini tadi. Nah, kalau mengikutin lagi ini 18 kali 2 ini ya akan lebih lagi daripada 150 gitu.
Ya, bisa dibayangin karena kan kalau 18 kali 2 kan sudah 36. Nah, 135 ditambah 136 kan sudah 160-an itu. Nah, 160-an ini udah nanti ada manfaatnya. 16 itu bisa bermanfaat lagi untuk naik ke 3C-nya nanti. Nah, jadi lebih mudah lagi. Maksud saya seperti itu. Oh iya. Jadi begitu aja caranya. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau ditanyakan mengenai ini. Yang lebih teknis lagi, yang ke bagian-bagian belakang ada? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau tidak ada, saya masih ada pertanyaan. Oh iya. Lanjut. Kemarin juga saya tanyakan, itu kan saya 2018 itu masih menggunakan permen berapa itu ya? Oh ya 2008 benar. saya lihat SKP-nya. Baik. 2019 kan SKP baru 36 itu sudah keluar bulan-bulan Agustus. Jadi maksud saya pakai butir-butir kegiatan itu masih yang lama. Ya. Yang bidan masih betul. 2008 kalau nggak salah. Nah di sini saya ada contoh yang 2019, kemudian mau di merger ke tahun 2020. Mudah-mudahan ini pakai permenpan yang lama. Coba saya buka dulu ya. Jadi caranya itu cukup mudah. Saya coba korek ini benar nggak? Oh bukan. Oke. Jadi caranya cukup mudah. Jadi kan uraian tugasnya yang ada di sini itu tidak sama dengan uraian tugas yang di permenpan yang lama ya. Nah, karena tidak sama, jadi saya contohin aja langsung di sini. Jadi total jumlah angka kredit yang didapatkan di permenpan lama yang ada di sini. Sini ya. Ini totalnya ini. Itu langsung diinputkan di sini. Langsung diinputkan di sini, saya contohin aja di sini 156,382. Oke, saya contohin aja 156,382. Oke. Kemudian nanti di sini tetap update 1. Nah, nanti di sini angka kredit lama ini tetap kosong. Karena apa kosong? Karena uraian tugasnya, alasannya karena uraian tugasnya itu berbeda dengan produk yang baru ini. Jadi makanya tidak bisa sinkron. Yang bisa sinkron itu, yang bisa estafet hanya angka kreditnya ini. Nah, seperti ini. Jadi angka kreditnya itu tetap estafet dia. Ya, tetap seperti ini. Nah, gitu. Kalau uraian tugas tidak bisa estafet. Berbeda kalau memang uraian tugasnya sama, itu bisa diestafetkan. Apalagi kalau aplikasinya sama. Ya, jadi caranya begitu aja, mudah kok. Oh iya, makasih Pak. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ada lagi? Izin bertanya, Bang. Ya. Ini tentang angka kredit pemeliharaan. Misalkan seorang perawat ahli muda golongan ruang 3D mau naik ke perawat ahli media 4A bina. Angka kreditnya kan yang dibutuhkan 100 nih, Bang. Sudah mencukupi angka kredit untuk naik pangkat. Tapi terkendala mungkin formasi yang belum tersedia sehingga tunda naiknya. Ya. Ini kemudian perawat tersebut harus setiap tahun juga buat dupak gitu, Bang ya? Iya, betul. Kredit pemeliharaan. Nah, ini gimana meletakkan di dalam aplikasi, maksudnya itu bahwa ini angka kredit pemeliharaan di tahun keempat dia angka kreditnya cuman mau disebut angka kredit pemeliharaan gitu, Bang, supaya mungkin tahun kelima misalkan ada formasi di tahun kelima, angka kredit pemeliharaan ini tidak dihitung ya, Bang? Dihitung. Oh, dihitung juga? Dihitung juga. Oh, artinya bisa 100 lebih begitu, Bang ya? Ya, bisa. Ketika jadi resikonya juga sih memang kalau angka kredit pemeliharaan itu ditambahkan dengan angka kredit saat ini. Nah, resikonya adalah bukan resiko sih, keuntungannya adalah angka kreditnya akan bertambah terus melampaui angka kredit teman-teman yang ada di bawahnya yang baru pemula ya. Jadi otomatis dengan angka kredit pemeliharaan ini dia akan diutamakan itu untuk mendapatkan posisi yang diinginkan. Nah, seperti itu. Itu gunanya angka kredit pemeliharaan.
Bisa bisa jadi kasus seperti ini Bang, misalkan jadi naik di tahun kelima, itu angka kreditnya yang diperlukan kan 100, yang sudah terkumpul 150 misalkan. Betul. Apakah 150 ditambah 300 angka kreditnya yang terlalu berlebihan kan di 4A itu 400 minimal Bang ya, 400 atau 400 Ya, lebih ini. sedikit. Ya, ini. Bisa jadi Bang di SK itu 450 gitu misalkan udah 5 tahun gitu. Nah, itu nanti Itu nanti akan dipertimbangkan oleh tim penilainya lagi, nanti tim penilai fungsionalnya. Apakah nanti dia mengambil keseluruhan yang sudah dikumpulannya itu atau tidak. Kalaupun memang nanti dikurangin, pasti nanti ada peninjauan atau di sini, pertimbangan di sini. Di sini. Nanti akan memberikan catatan. Karena ini masalah baru ya, masalah baru. Kalau di kami sih belum diterapkan juga mekanisme mekanisme kenaikan pangkat berdasarkan kebutuhan ya. Kalau kami belum menerapkan itu. Yang jelas kalau angka kredit terpenuhi pasti naik. Angka kredit terpenuhi pasti naik. Belum memetakan sebuah jabatan berdasarkan formasinya belum. Tapi kalaupun ada itu, saya rasa nanti kalau kasusnya kelebihan angka kredit, pasti di sini ada nanti catatan pendapat tim penilai dan berapa jumlah angka kredit yang dikabulkan. Jadi ibaratnya kan ini kan usulan kita. Apakah ini nanti dikabulkan apa enggak, nanti tergantung catatan tim penilainya di sini, memberikan rekomendasi kepada pejabat penilainya. Nah, jadi seperti itu. Nyambung sedikit Bang. Misalkan 315, misalkan 415 bisa naik ke 4A tadi Bang. Itu yang 15 itu bisa dipakai untuk naik pangkat berikutnya gitu Bang? Bisa. Untuk sekali aja, atau misalkan tahun berikutnya 15 itu bisa dipakai. Terus di naik pangkat berikutnya kelebihannya bisa dipakai lagi gitu Bang? Bisa. Jadi contohnya gini ya. Contohnya 415 nih. Kemudian pada saat di posisi umpamanya di pembina di 4B, dia umpamanya mendapatkan lagi 560 nih. Dia punya kelebihan 10 berarti. Yang 10-nya ini masih bisa dipakai. Gitu dia. Keuntungannya ya, karena keuntungannya kelebihan angka kredit ini ada gunanya apakah dia mau memaksimalkan dirinya mengejar angka kredit apa enggak. Nah, saya contohin gini ya, saya contohin di di sini ya, di pembina, saya contohin di pembina, mana pembina ini, pembina 400 ya, 400. Anggaplah 415. Di sini 52 ya, maksimalnya 52. Nah, sini 3 tahun. Atau kita pilih 2 tahun. 2 tahun nggak bisa ya, berarti 2 tahun setengah. Nah, kalau kelebihan 15 saja itu malah 2 tahun setengah ya. 2 tahun setengah itu bersusah payah untuk mengejar. Nah ini 2 tahun setengah dia tidak perlu bersusah payah sampai 3 tahun ya. Tidak perlu sampai 3 tahun. Keuntungannya, kelebihannya tidak usah bersusah payah sampai 3 tahun. Untuk ini memenuhi angka kredit ini. Karena 2 tahun setengah itu cukup 51 aja. Berbeda umpamanya kalau posisinya betul-betul hanya 400 ya, atau 402. Nah, maka 2 tahun setengah itu dia belum bisa, walaupun dia memaksimalkan dirinya ke sini ya. Walaupun dia memaksimalkan dirinya mengejar 52, 2 tahun setengah itu nggak bakalan tercapai karena itu tadi kelebihannya terlampau kecil. Ya, jadi bisanya itu ngejarnya itu 3 tahun. Nah, seperti itu simulasinya. Jadi keuntungan kelebihan angka kredit itu di situ. Nah, sama juga dengan ini ketika dia kelebihannya 560.
Jadi dia tidak perlu waktu yang lama untuk mengejar angka kredit. Nah, seperti itu. Jadi tetap bisa dipakai angka kredit itu. Ada kok di redaksinya di sini kelebihan angka kredit itu ada. Kelebihan ya, kelebihan. Kita cari. Nah, ini ya, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperuntukkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang. Kalau kita cari di Permenpan 13, kita coba cek ya ada apa enggak. Sama di Permenpan 13-nya juga gitu, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperuntukkan untuk kenaikan jenjang dalam satu jenjang ya, satu jenjang di atasnya. Jadi semuanya bisa dipakai, nggak ada masalah. Dan keuntungannya itu tadi yang tadinya 3 tahun bisa turun menjadi 2,5 tahun aja. Oh, artinya maaf Bang, jika dalam satu jenjang berarti kelebihan itu bisa dipakai. Misalkan saya di jenjang ahli muda, berarti pas di ahli muda aja kelebihan angka kreditnya bisa dipakai. Ya. Bisa begitu Bang? Ya, bisa. Ya, definisinya begitu. Nah, nanti kalau ada lagi kelebihan di madya, seumpamanya ada kelebihan di madya bisa lagi dipakai. Oh, untuk di madya ya. Berarti Bang, misalnya saya mau ke madya, pas di madya bisa jadi tim penilai nggak akan kasih lebih banyak lagi di atas 400 Bang ya, karena bisa jadi mereka 400 lebih dikit yang dikabulkan gitu Bang ya, kayaknya bisa juga kelebihan. Bisa juga gitu. Oh gitu, berarti di satu jenjang. Makasih Bang Radi. Iya. Oke, ada lagi yang lainnya mau bertanya? Yang mengenai di sini di SKP-nya ada kendala? Saya rasa nggak ada kendala ya. Cara memilih ulangan tugas. Ulangan tugas, saya langsung masuk aja. Ulangan tugas di sini banyak ya. Nanti teman-teman tinggal milih aja yang mana mau dipilih. Caranya tinggal mengetik di sini angka konstansanya, bukan konstanta, maksudnya berapa jumlah kegiatan yang dilakukan dalam 1 tahun itu. Tinggal masukkan di sini. Nanti langsung masuk sendiri, di sini ada nomor. Saya contohkan di sini ketik 1. Nanti di sini seharusnya ada nomor. Oke, ini kok. Oke. Mana ini? Oke. Teman-teman, sorry ya. Bentar. Ini saya copy paste aja. Ini saya copy paste. Ini nomor yang ada di sini. Ini ada rumus seperti di atas ini. Jadi saya copy, kemudian saya blok ke bawah sampai di sini aja. Ini sudah ada. Oke, sampai di situ. Nah, ini nanti nomornya tidak berurut ya. Ini saya contohin aja. Umpamanya memilih ini ya. Memilih ini pengkegiatan dasar kepada masyarakat. Umpamanya 2 kegiatan dalam 1 tahun itu. Hanya 2 dalam 1 tahun itu. Maka nanti di sini ada nomor, langsung nomor 1. Nah, seterusnya nanti dipilih-pilih sampai ke bawah. Nanti teman-teman tinggal filter seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, inilah jumlah jumlah kegiatan yang diperlukan dalam 1 tahun. Nah, jumlahnya di sini harus berdasarkan ini ya. Ini targetnya 49. Maka di sini juga targetnya harus 49. Jadi ini diisikan lagi, umpamanya dinaikkan lagi. Yang tadinya 1 dinaikkan umpamanya 25. Contoh aja. Nah, ini akan terdongkrak hanya sekian berapa angka kredit ya. Oke. Jadi sama yang juga ini saya naikkan lagi umpamanya 400, kita tes. Nah, ini langsung naik 46. Jadi begitu seterusnya ya caranya. Kemudian untuk nomornya ini, karena nomornya tidak berurut, nanti teman-teman langsung tinggal manual aja. Seperti ini 2. Kemudian di sini 3. Nah, ini otomatis berubah sendiri. Kemudian ini lagi 5, 6, 7, 8. Kemudian ini 11. Oke, ada yang mau otomatis, ada enggak ya? Oke. 15. Kemudian 17. Oke, 20. Nah, jadi seperti itu caranya. Oke, ada lagi yang mau join? Kemudian nanti di bulanannya juga
tinggal mensinkronkan. Kalau di sini ada 20 kegiatan, maka di bulanannya juga harus ada 20 kegiatan. Nah, di sini tugasnya tinggal memfilter aja seperti ini, nolnya dihilangin centangannya, kemudian oke. Nah, jadi setiap kali melakukan perubahan, saya contohin di sini, umpamanya hanya ada 19 kegiatan, ini di delete contohnya, ini saya delete. Ini langsung aja delete juga, dinolkan juga karena ini di sini 0, ini harus di delete juga. Atau teman-teman mau copy paste aja di sini. Nah, biar otomatis 0 ya. Langsung dinolkan juga. Yang jelas kalau di sini 0, di sini juga harus dinolkan juga ya. Kemudian ini kita rubah, kita filter ulang. Angka 0-nya kita hilangin centangannya supaya dia tidak muncul, terhidden. Nah, otomatis di sini ada 19 kegiatan ya. Cuma ada 19 kegiatan. Kemudian di bulanannya juga gitu. Nah, ini langsung otomatis 0. Nah, ini kita hidden juga, dengan cara filter ulang. Jadi dia tidak jadi perubahan yang di sini tidak langsung merubah yang ada di sini. Jadi kita harus melakukan filter ulang lagi juga di sini ya. Jadi setiap kali perubahan perlakuan di SKP, maka di bulanannya juga harus dirubah juga. Nah, jadi caranya seperti itu. Jadi teman-teman ketika menambah uraian tugas di sini, maka teman-teman harus tinggal filter ulang juga di sini ya. Oke. Lanjut di semester 6 juga gitu sama. Nanti tinggal mail filter aja. Nolnya dihilangin centangannya. Kalau nolnya dimunculkan semua seperti ini, maka semua uraian tugas yang tidak kita lakukan, yang tidak kita kerjakan itu muncul semua. Supaya tidak terlalu banyak makan kertas, tidak habis kertas, ini kita tinggal hilangin centangannya, kita nolkan, kemudian kita filter seperti itu tadi. Nanti yang lainnya terhidden. Jadi ini cukup hanya makan 2 lembar ya. Ini lembar 1, lembar kedua. Ini pack 1, ini pack 2. Ini pack 1, ini pack 2, sorry. Begitu juga di dupaknya sama ya. Kita tinggal memfilter aja karena ini sudah main otomatis menghitung sendiri. Sampai seterusnya di semester 2 dan di dupak 2 juga gitu, sama. Oke. Sejauh ini mengenai aplikasi yang ada di sini secara keseluruhan, ada yang mau ditanyakan di sini baik di pengukuran atau di nilai prestasi? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Bertanya Pak. Oke, lanjut. Yang di dupak. Di dupak, oke. Iya, di dupak itu kan paling atas itu ada pendidikan. Apakah setiap buat dupak itu selalu masuk ya Pak, nilainya 60 kayak begitu? Oh, ini kayak seperti ini. Misalnya D3. Ya, betul. Ya. Betul. Selalu masuk nilainya. Di lama selalu masuk itu berarti. Selalu masuk. Karena pada saat pembuatan pak itu juga selalu muncul dia. Oh iya. Nggak ada masalah. Pasti selalu muncul. Kayak begini Pak, misalnya kan kalau D3 berarti yang muncul nilainya 60. Ya, betul. Kalau misalnya S1, D4 itu kan 100. Iya, betul. Nah, misalnya itu selalu masuk, kalau sekarang kan tidak nilai 100 Pak, nilainya kan 25% dari itu, gimana ya? Oh, ada tubel ya? Oke. Jadi ya, misalnya ini contoh gitu deh. Oke, contoh. Baik. Saya contohin ya. Saya cari redaksi 25%, mana ya? Nah, ini 25% ya. Jadi untuk penyesuaian ijazah, untuk pertama kali penyesuaian ijazah yang untuk yang angka kredit 150 ya, ke kredit 150. Jadi di sini tinggal kita 150 dikalikan 25%. Kok nggak mau dia ini, bandel. Voting betul ya, Ais. Ada yang salah ini. Ais. Oke, nggak mau terperintah dia. Oke.
Oke. Yang jelas itu kalau 150 itu sebesar 35 angka kredit. Oh, ternyata dia sudah persen duluan. Oke. Saya tes lagi. 150 dikali 25%. Sorry. Tetap tidak mau. Oke, saya rubah dulu formatnya. Bentar ya. Oke. Jadi untuk 150 itu pasti poinnya 37,5 ya. Nah, ini rumusnya udah jadi, udah mau jalan ya. 150 itu poin angka kreditnya itu 37,5. Ini sama juga. Yang kesininya juga sama. Oke. Kemudian untuk memasukkannya di SKP untuk diusulkan itu masukkan di sini ya. Kita filter ulang dulu ini, unfilter maksudnya. Kemudian kita cari di bagian ya ini ya, ini. Kita entrykan di sini 1. Oke. Udah. Karena kita menambah 1 aja. Ya, ini ya. Jadi ada pengembangan profesi memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugasnya. Jadi itu nilai angka kreditnya itu sebesar 37 dengan 1 ijazah ya. Nah, oke. Berarti nanti umpamanya berdasarkan TMTSK-nya itu masuknya di periode Oktober, berarti memasukkan nilai satunya itu di sini ya. Di sini cukup 1 kali aja, di 1 bulan aja. Saya filter ulang untuk menyesuaikan. Nah, berarti memasukkannya umpamanya teman-teman SK penempatan kembalinya itu di tanggal berapa, umpamanya di tanggal 2 atau di tanggal 3, berarti masukkannya di sini ya. Di sini. Oke, berarti dia sudah punya penambahan nilai sebesar 37,5 ya. Nah, nanti di sininya juga otomatis ya. Nah, otomatis. Di sini udah otomatis tertambah ya. Nah, angka kredit ini kemudian diestafetkan terus sampai ke tahun-tahun berikutnya ya. Ini tahun 2020. Jadi tetap entry-nya nanti tetap di sini bunyinya 150 dulu. 150 dulu ya. Tetap masih bunyinya 150 lagi. Bukan dari D3 ya. Sorry, ini kan saya rubah dulu di sini D3-nya. Oke. Saya peragakan dari D3 mau ke S1. Ambil paling tertingginya umpamanya penata tingkat 1. Oke. Jadi nanti di sini bunyinya tetap 60, belum 150 ya, belum 150 di sini. Kemudian nanti di akhir sini ini diestafetkan terus berdasarkan tutorial yang saya sudah ajarkan cara mengestafetkan angka kredit. Diestafetkan terus nanti pada saat ketika sudah punya SK pangkat baru yang lagi, nanti kemudian pemilihan database-nya lagi, pilih di sini nanti S1 keperawatan S1-nya. Nah, nanti di sini otomatis akan merubah nilainya di sini 150 berdasarkan paknya. Begitu prosesnya. Sudah paham, Bu? Atau ada yang Paham, Pak. mau ditanyakan? Paham ya? Jadi tetap jadi tetap awalnya 60 kredit dulu di sini. Nanti di sini penambahannya 37,5, nanti pada saat SK pangkat yang barunya nanti baru terbit 100 angka kredit ya. Karena D3 D4 kebidanan ya. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mau tanya lagi Pak di database. Oke, di database. Iya kan, kalau TMT Oktober, itu kan ada contoh masa kerjanya Oktober, November, Desember, berarti 3 bulan. Berarti itu kita buatkan juga dupaknya. Iya. 3 bulan. Iya, 3 bulan. Jadi yang lainnya bulanan ini nggak usah diisi.
Jadi caranya yang lain bulanannya nggak udah diisi ini. Berarti yang diisi itu cuma 10, 11, 12 ya. Nah, nanti kelihatan di sini angka kreditnya. Seperti itu. Sayang Bu kalau udah dibuat 3 bulan itu lumayan angka kreditnya. Boleh bertanya selain yang ini Pak tentang Japung yang pernah yang ditanya semalam di grup? Oke boleh, ada mau ditanyakan apa? Mengenai apa? Pelatihan jabatan fungsional itu yang terbaru bagaimana ya Pak? Apakah misalnya kan sekarang sudah diterampil 2D, mau menyelesaikan ijazah kan, kalau tahun-tahun kemarin sebelumnya itu kan salah satu syaratnya harus pakai sertifikat jabatan fungsional. Oke. Sekarang apakah seperti itu, karena kita baca di Permenpan 36 sudah tidak ada syarat itu Pak? Betul. Sudah nggak ada syarat jabatan fungsional lagi. Pendidikan. Jadi untuk naik pangkat sekarang itu melalui uji kompetensi. Jadi nggak ada lagi namanya diklat Japung, nggak ada lagi. Boleh diklatnya dipakai, berarti bukan tujuan untuk kenaikan pangkat ya. Hanya untuk menambah angka kredit, nggak apa-apa. Kalau mau diklat aja, nggak ada masalah. Tapi mahal bayar. Oh mahal bayar, ya. Tapi bobot poinnya lumayan tinggi loh. Jadi coba kita cari-cari ya. 2 Pak. 2 aja, ya lumayan ngejar 2, ayo. Jadi lumayan ya, harga 5 juta dapat 2 angka kredit. Mahal ya. Lebih baik nggak usah ya. Oke. Tapi memang seperti itu sekarang ya. Jadi tidak perlu melakukan diklat fungsional untuk kepentingan naik pangkat. Kalau dulu memang iya, sekarang dirubah menjadi uji kompetensi. Berarti sesuai ada di surat edaran Betul. tahun 2020 nomor 8 itu kan di situ kan wajib jabatan fungsional pengangkatan pertama, itu maksudnya berarti pas mau jadi CPNS ya Pak yang wajibnya? Enggak semuanya, mau pengangkatan pertama, kenaikan pangkat, perpindahan jabatan, perpindahan kategori, itu semuanya harus UKOM. Bukan UKOM Pak, yang pelatihan jabatan fungsional di situ tertulis yang nomor 8, poin 8, B8. Oke, yang saya tahu yang saya tahu UKOM ini, yang di kepala saya cuma UKOM dan UKOM. Ntar saya cari mengenai Permenpan tahun berapa dulu? Permenpan? Bukan Permenpan Pak, surat edaran nomor 8 tahun 2020 yang ada tentang UKOM itu Pak. Oke, coba gabung di situ, coba saya baca dulu ya. Ini sorry. Mana ini yang UKOM? Ini bukannya ini SE, bukan ini ya? Ntar ya saya coba buka dulu ini, bener nggak ini? Oke, saya perkecil. Saya yang dimasukin nggak pernah ngebaca masalahnya. Saya perkecil dulu. Di mana? Di mananya di sini? Di nomor 8. Oh ini. Maksudnya ini ya? Kelihatan nggak? Halo, yang bertanya ini mana? PNS yang telah dari tadi kelihatan Pak ya yang itu nomor 8. Diajak ngobrol kok malah diem. Aduh. Oke. Pak, ternyata Oke. Jadi pelatihan ini maksudnya coba saya baca dulu ya. PNS yang telah diangkat melalui pengangkatan pertama dari CPNS ke dalam JF, perawat, bidan dan sebagainya. Paling lama 3 tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan pelatihan fungsional JF apabila ini yang maksudnya STPL. Diklat ya, diklat prajabatan. Ini yang dimaksud STPL. Kalau STPL memang uang wajib. Oh iya. Ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Mau tanya Pak? Ya. Ada lagi seputar database yang tadi. Oke. Itu kan ada dulu pernah dijelaskan dalam video YouTube itu ada misalnya kalau tidak salah perawat mahir, perawat terampil bisa menggunakan butir perawat mahir
tapi hanya 80%. Oke, betul. Di peraturannya juga. Ya. Perawat penyelian nggak bisa, Pak ya? Ya, betul. Di peraturannya memang ada begitu berbunyi. Nah, saya contohin ini ya. Jadi ini saya contohin, ini angka kredit yang merah ini, yang jelas yang di bold apakah itu warna hitam atau warna merah. Biasanya sih antara keduanya ya. Biasanya bold hitam atau bold merah yang ditebalkan maksudnya. Ini adalah angka kredit satuan asli dari Permenpannya. Nah, ini adalah angka kredit turunan. Nah, Mahir ini kan berarti ini uraian tugas ini kepunyaannya si Mahir ya. Jadi umpamanya si terampil mau ngerjain punya si Mahir ini hanya bisa mengambil 80%-nya ya. Jadi seperti itu. Jadi aturannya mainnya itu seperti itu, 80%-nya. Berbeda umpamanya kalau si terampil bisa, Pak. Penyelia nggak bisa. Bisa 2 tingkat ke bawah bisa. Bisa kok. 2 tingkat itu ada kecuali gini, yang susah ngambil itu di tingkat sini, di tingkat S1. Saya contohin ya. Kalau di penyelia bisa ya, karena 2 tingkat ke bawah, jadi 1 2 gitu ya. Yang tidak bisa itu contohnya yang di sini, yang di S1. 2 tingkat ke bawah itu nggak bisa. Contohnya yang ini, yang ahli utama mau ngerjain yang ini. Oh, ini salah ini ya. Jadi ini harusnya 0. Dinolkan aja. Jadi itu persyaratannya 2 tingkat ke bawah. Jadi kalau kita hitung 1 2, berarti si ahli utama ini nggak bisa ngerjain ahli pertama karena 2 tingkat ke bawah itu cuma berada di sini 1 2 di situ gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi otomatis di sini angka kreditnya harusnya 0 gitu. Pokoknya gitu. Pokoknya ahli utama itu nggak bisa ngerjain ahli pertama karena hanya bisa 2 jenjang ke bawah. Jadi aturan mainnya 2 jenjang ke bawah, 1 tingkat ke atas. Nah, gitu aturan mainnya. Pak, boleh tahu Pak dasar aturan itu dari mana itu, Pak? Dasarnya saya sudah lupa ya di mana itu. Saya hanya ingat anunya. Ada di Permenpan, Pak. Permenpan 36. Ada Permenpan 36 ya itu. Nah, sudah. Iya, kalau 2019 itu ya. Iya. Saya rasa di masing-masing Japung itu ada di Permenpan Japung. Oh iya. Makasih Pak. Makasih. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan mengenai di sini? Oke, kemudian saya akan mengulas sedikit tentang mana ini Ukom. Oke, di luar daripada materi, sudah ada yang pernah ikut Ukom? Belum ada? Belum ada ya. Nah, untuk Ukom di sini ada lembar portofolio seperti ini. Kita buka dulu ya. Nah, lembar portofolionya seperti ini, berisikan biodata ya. Saya rasa gak ada masalah di sini. Nah, yang saya ingin tekankan untuk di Ukom itu, karena Ukom itu sifatnya portofolio ya, wajib portofolio. Itu poin pertama untuk Ukom. Itu wajib portofolio. Nah, portofolionya berupa ini ya. Nah, ini contohnya adalah logbook. Logbook itu adalah catatan keperawatan atau catatan kebidanan ya, apapun itu. Semuanya fungsional melakukan proses logbook seperti ini ya. Ini contohnya. Di sini ada butir kegiatan. Jadi butir kegiatan itu diambil dari dari sini ya. Dari sini diambil dari sini butir kegiatannya dari logbook itu. Kemudian di sini ada bukti nomor rekam medis dari pasiennya yang dilakukan tindakan, tanggalnya, kemudian verifikatornya oleh kepala ruangan atau siapapun itu yang berkepentingan untuk memverifikasi tindakan kita. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada nomor rekam medis. Ini nomor rekam medis juga. Ini berarti ini pasien 1, ini pasien 2.
ada pasien 3. Jadi contohnya ini ya. Contohnya di sini melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada individu 208 pasien ya. Dalam 1 bulan, dalam 1 harinya ada 7, berarti di logbooknya nanti di sini, berarti di logbooknya di sini ada 7 nomor RM ya, ada 7 nomor RM. Kalau umpamanya pasiennya dalam 1 hari ada 12, berarti ada 12 nomor RM yang harus teman-teman masukkan di sini, inputkan di sini, dan berdasarkan uraian tugasnya tadi itu. Nah, jadi untuk mengisi logbooknya ini berdasarkan yang ada di sini tadi ya, berdasarkan yang teman-teman entrykan di sini tadi. Jadi kalau pasiennya ada 7, ada 12, silakan inputkan di situ di logbooknya. Nah, yang ingin saya tekankan adalah ketika mau membuat logbook ya, atau membuat ancangan-ancangan SKP seperti ini, yang harus diperhatikan juga adalah ini tadi, kita kembali ke data base ini ya. Jadi ketika teman-teman berada di posisi mahir di sini ya, teman-teman jangan terlalu banyak mengambil kegiatan yang diterampil ya. Sambil memperhatikan ya, yang mana kegiatan terampil. Jangan terlalu banyak mengambil kegiatan terampil. Kalau perlu ambillah semua kegiatan mahir sebanyak 80%, aturan mainnya seperti itu. Kegiatan mahir itu 80%, perawat kegiatan penyelia itu sebanyak 20% yang harus diambil. Karena harus ada bukti kemampuan bahwa kita bisa melaksanakan kegiatan penyelia yang di atas kita agar kita bisa duduk di situ. Nah, itu poin utama yang ingin saya sampaikan untuk di logbooknya. Karena di sistem penilaiannya, sistem penilaiannya ini ya, di sini ada penilaian. Nah ini ya, di penilaian di sini ada komponen-komponen tim penilai di sini yang teman-teman harus perhatikan di sini. Oke, nah ini tadi. Kemudian teman-teman nanti bisa pelajari di sini mekanisme penilaiannya. Kemudian saya akan ke file mana ya, mana tentang UKOM ini. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa baca di sini ya, di bagian bukti pelayanan ya. Nah, mengenai portofolio yang teman-teman kerjakan. Nah, jadi sebanyak itu 75% atau 80% komponen pelayanan asuhan berasal dari kompetensi jenjang yang dipangkunya. Jadi kalau teman-teman berasa sekarang sudah berada di jenjang mahir, maka ini harus tercapai 80% ya, ini harus tercapai 80%. Kemudian jenjang yang akan diduduki ya, yaitu penyelia, ini harus dikejar sebanyak 25% ya, berdasarkan ini tadi ya, ini 20-25 komponen pelayanan berasal dari kompetensi yang akan dipangkunya. Jadi karena ini sifatnya portofolio, tentunya tim penilai akan tim penguji tentunya akan lebih menekankan portofolionya di sini ya. Nah, karena masih sifatnya portofolio. Portofolio itu yang dimaksud yaitu bukti-bukti kegiatan kita ya, diklat-diklat kegiatan harian kita melalui logbook tadi. Oke, mungkin itu sedikit singkat mengenai ujian kompetensi. Dan ini berlaku untuk semuanya.
berlaku untuk bidan, perawat, nutrisionis, dokter pun bahkan ya itu berlaku seperti ini. Ini aturan Permenkesnya berlaku untuk umum, tidak tidak menargetkan satu fungsional aja. Oke, ada yang mau ditanyakan seputar ini Dupak dan uji kompetensi? Ini sekedar masukan aja. Atau ada yang sudah uji kompetensi atau gimana? Belum? Pak, boleh di-share itu Permenkesnya, Pak? Permenkesnya belum saya share ya? Ya belum. Belum. Oke, saya share langsung ke grup. Nah, ini. Oke. Jadi kalau teman-teman ke sini kata kuncinya teman-teman portofolio ya. Sini perhatikan portofolio. Nah, di sini tuh ada metode uji. Nah, metode uji yang paling utama adalah portofolio, ujian tulis, kemudian ujian lisan dan ujian praktik. Ya, ini ada 1 2 3 4 ya. Ada 4 metode uji dan yang paling diutamakan adalah metode uji portofolio. Ujian tulis itu nomor 2 ya. Ujian lisan nomor 3. Jadi teman-teman cukup memperkuat di portofolio supaya bisa lolos di ujian kompetensinya. Seperti itu. Jadi ada ini ya, bukti otentik melalui logbooknya tadi. Jadi logbooknya itu intinya tadi yang saya katakan di sini ya. Apa teman-teman yang tuangkan di SKP-nya, karena sudah ada SKP jauh lebih mudah saya rasa ya, tinggal main copy paste aja ya yang ada di sini. Nah, kemudian di sini juga di hariannya sudah kelihatan ya, contohnya seperti ini, melakukan tindakan lanjutan pada individu, ada 7 pasien, berarti di logbooknya nanti tinggal copy paste yang ada di sini. Kalau mau saya ajarkan copy pastenya lebih enak seperti ini, copy, control. Nggak mau di copy ya, oke, di copy. Nggak mau di copy, berarti ini harus dilepasin dulu. Di copy, kemudian jangan paste langsung ya, paste spesial, value, kemudian oke. Nah seperti ini. Nah, di sana tadi di sini ada 7 pasien dalam satu hari itu. Nanti teman-teman di logbooknya sini berarti ada 7 nomor rekan medik. Tapi dengan syarat di SKP-nya memang sudah diatur bahwa di sini 80% kegiatan di tingkatannya, 20 sampai 25% itu di tingkatan yang mau diduduki. Jadi dari sini memang sudah diatur sedemikian rupa, jadi biar enak mensinkronkannya. Nanti saya takutnya tim penilainya, tim pengujinya mensinkronkan antara SKP-nya, Dupaknya dan logbooknya, mungkin siapa tahu disinkronkan. Nah takutnya nanti ada yang tidak sinkron, nanti menjadi kendala lagi, bukan bobot poin yang kurang yang dilakukan oleh tim penilai karena ketidaksinkronannya itu tadi. Jadi itu kata kuncinya di situ ya, logbooknya itu harus diperkuat. Nah ini ya mengenai portofolionya. Nah ini ada komponen-komponennya, teman-teman bisa baca di sini. Ya, komponen tambahan, sertifikat pelatihan. Ya, jadi sertifikat pelatihan itu nggak usah terlalu banyak ya, nggak usah terlalu ngejar-ngejar sertifikat pelatihan, karena sertifikat pelatihan itu hanya boleh 20% dari angka kredit yang kita ajukan. Jadi tidak usah terlalu banyak nyari sertifikat. Ya. Nah ini komponen penilainya tadi ya. Oke. Seperti yang ada di lembar penilaian tadi yang saya coba tunjukkan di sini. Nanti sembari teman-teman pelajari juga ini. Oke. Oke, mungkin itu sekilas balik mengenai uji kompetensi dan SKP. Nah, ada yang mau ditanyakan mengenai SKP-nya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak ada.
Atau sudah paham semua ya? Izin tanya lagi Bang. Ya. Saat membuat SKP itu kan ada butir kegiatan atasan tuh Bang. Oke, ya. Itu kita dari mana ya Bang? Yang kemarin ditanyakan itu ya. Oke. Yang dalam grup. Baik. Sebetulnya untuk mana ya? Mana pertanyaan yang kemarin? Ini ya. Bukan. Mana pertanyaanmu yang kemarin? Oke, langsung aja saya cari ke bagian sini ya. Permen 450 ya, kalau nggak salah ya. Ini ya. Ya ini 050 ya, Kemendagri. Nah, oke. Di Kemendagri ini sih sebenarnya sudah banyak ya. Jadi ketikkan kata kunci yang jangan terlalu spesifik ya. Saya contohin aja pelayanan kesehatan. Oke. Nah, ini ada nomenklatur urusan kegiatan ya. Nah, di sini. Nah, itu teman-teman bisa ngambil di sini ya. Bisa ngambil di sini untuk rencana kinerja atasan. Di sini sudah banyak ya. Jadi kalau mengenai kalau untuk kefarmasian berarti dia lebih ke obat-obat dan peralatan. Nah, kalau yang berkaitan dengan obat-obat dan peralatan itu bisa mengambil ini terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana alat kesehatan ya. Ini juga bisa juga. Kemudian kalau berkaitan dengan hal teknis yang lainnya, kita coba cari lagi yang lainnya. Nanti, karena saya pun juga mengambil dari sini ya. Nah, ini juga bisa diambil. Nah, ini yang melakukan pelayanan kelompok atau pelayanan keluarga. Pengkajian ke keluarga juga bisa mengambil ini ya. Jadi ini berlaku untuk semuanya baik bidan ataupun perawat ataupun dokter. Itu bisa ngambil dari sini sebetulnya. Oke. Karena ini sudah memang sudah dirancang sedemikian rupa untuk bisa dilakukan di seluruh instansi yang ada di pemerintah yang ada di Indonesia. Nah, ini juga sama jika ada masalah kegawat daruratan. Nah, ini bisa diambil juga dari sini ya. Nah, ini. Itu kalau nggak mau capek-capek nggak mau capek-capek mikir ya. Jadi di sini ada juga mengenai pelayanan kesehatan anak, ada juga ya. Perawat bidan juga bisa pakai ini. Ini juga ada ya. Jadi kalimatnya udah langsung sepertinya terlaksananya ya. Nah, ini ada juga. Nah, ini bisa dipakai oleh nutrisionis ya. Jadi saya rasa nggak ada masalah ya kalau ngambilnya dari sini ya. Ini juga sama bisa diambil oleh perawat, bidan, dokter, nutrisionis juga bisa di sini ya. Karena terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular ya. Nah, ambil aja dari sini. Tapi sebetulnya untuk nomenklatur uraian tugas atasan itu seyogyanya memang harus dibuat sendiri oleh berdasarkan rencana strategi yang ada di puskesmasnya. Jadi saya contohin di sini pimpinan itu umpamanya kedudukan pimpinan itu harus punya catatan dulu di puskesmas. Saya contohin di puskesmasnya itu terjadi banyak kasus apa ini umpamanya, terjadi banyak kasus diare umpamanya ya kan, diare. Saya contohin. Kemudian apalagi kematian balita umpamanya, apalagi penyakit tekanan darah tinggi umpamanya ya, tekanan darah. Oke, ini salah ya.
Kemudian apalagi contoh kasusnya yang lain. Nah, dari sekian banyak kasus itu, oleh pimpinan ini tindakan apa untuk yang bisa untuk menanggulangi kegiatan ini ya. Jadi rencana strategis apa yang bisa dikerjakan oleh pimpinan ini untuk menanggulangi kasus-kasus ini ya, kasus diare, kasus kematian balita dan tekanan darah tinggi. Kalau di fungsional kebidanan perawat itu memang dia sistemnya case per case ya, jadi lebih langsung mengatasi sumber persoalannya. Tapi kalau di tingkat atasan itu tidak boleh langsung spesifik intervensinya. Karena kenapa? Dia harus mampu mengakomodir kegiatan keperawatan, kegiatan kedokteran, kegiatannya kebidanan, kegiatannya nutritionist, kegiatannya apoteker. Jadi ini harus dibahasakan dulu dalam satu bahasa yang secara general, yang mampu nanti ketika itu bahasanya sudah digeneralkan, mampu diintervensi oleh perawat, dokternya atau nutritionistnya. Contohnya melakukan terlaksananya penanggulangan masalah kesehatan. Nah, itu kan bahasanya umum. Jadi masalah kesehatan ini udah umum ya. Jadi segini. Nah, jadi ini mengenai semua terkena masalah kesehatan ini udah mengakomodir segala jenis kasus-kasus penyakit yang ada di daerah itu. Itu kalau masalah penyakit. Nah, belum lagi umpamanya ada masalah berikutnya di sini, umpamanya kategori masalah fasilitas fasilitasnya ya kan, alatnya, kemudian gedungnya. Nah, bahasanya di sini juga nanti harus mampu mengakomodir ketika berbahasa mengenai ruang lingkup peralatan dan prasarana, itu mampu dieksekusi oleh orang-orang yang berada di bagian administrasi. Nah, jadi bahasanya memang harus general dia, tidak bisa spesifik. Kalau dia spesifik nanti uraian tugasnya terlalu banyak untuk pimpinan, bisa ada 100-an, karena untuk intervensi diare aja bisa ada 10 penata laksanaan. Umpamanya menanggulangi kematian balita itu bisa ada 10 perencanaan. Nah, dari umpamanya ini ada 5, di sini ada 5, di sini ada 5, berarti ini aja udah total 15 uraian tugas pimpinan yang harus kita eksekusi. Nah, makanya di situ bahasanya tadi tidak boleh terlalu spesifik, dia harus bahasanya general. Nah, di sini di Kemendagri itu bahasanya udah general, dia tidak menspesifikkan suatu penyakit. Contohnya ini, terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular. Jadi dia tidak menspesifikkan itu TB, itu diare atau apapun. Jadi dia langsung secara umum gamblang seperti ini. Jadi ini bahasa ini bisa dipakai di rumah sakit, bisa dipakai di puskesmas. Oke, mungkin itu ya gambarannya. Mungkin bisa dimengerti. Ada yang mau ditanyakan lagi sejauh ini? Atau masih menerawang? Kemudian tentang nilai itu Bang, nilai. Nah, nilainya ya. Nilainya. Nah, ini kalau masalah ininya memang harus dilihat dari SKP-nya sang atasan sih. Nilainya. Harus ada SKP-nya gitu. Ya, harus lihat dari SKP-nya. Jadi atasan itu kita kan punya atasan juga, ini kepala dinas atau kepala rumah sakit atau kepala bidang. Nah, itu pun berdasarkan sistem penilaian kan nilai atasan mempengaruhi nilai bawahan. Nah, itu memang harus sinkron semua itu. Jadi
atasan kita pun juga harus meninjau nilai atasan juga dianya, supaya nanti kita bisa mengambil nilai dia. Kecuali kalau dia nggak bikin, ya itu memang repotnya itu di situ. Kalau dia nggak bikin, kita disuruh bikin, malah dia yang nggak bikin. Nah itu yang repotnya. Jadi memang harus lihat dari nilai atasannya. Tapi kalau uraian tugas seyogyanya sih pakai ini aja, nggak usah pakai mikir. Nah, di sini sudah banyak kok ya. Nah ini, jadi ketikkan aja pelayanan ke sana, udah semuanya di sini. Nah ini ada. Tinggal memilih-milih aja yang mana yang sesuai. Nanti dikasih tahu juga pimpinannya seperti ini loh caranya. Karena kalau terlalu spesifik seperti saya gambarkan tadi, bingung yang mana yang mau dieksekusi. Siap. Nah, ya kan? Jadi kembali lagi, rencana pimpinan itu adalah rencana strategis sebuah unit. Rencana strategi sebuah unit untuk menyelesaikan sebuah problem yang ada di situ. Jadi dia kumpulin semua dulu permasalahan yang ada, kemudian dia bikin strategi untuk direncanakan, untuk dilakukan tindakan. Nah, rencana tindakan pimpinan inilah kita intervensi. Nah, karena dia begitu banyak masalah yang harus diintervensi, maka bahasanya harus general. Nah, poinnya seperti itu sih. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau ditanyakan di sini? Sudah nggak ada lagi? Habis? Sudah paham semua ya? Amin. Amin. Kalau SKP barunya gimana? Sudah lancar bikinnya? SKP barunya udah, saya rasa nggak ada masalah ya, karena gampang juga dibuat. SKP baru yang mempan 8 itu Pak ya? Ya, betul. Jadi PP 30 versi apa? PP 30 itu sebetulnya kolaborasi dengan Permenpan 8 mengenai mekanisme perhitungannya. Jadi dalam SKP Permenpan 8 itu ada dua peraturan yang bermain di dalam Permenpan 8-nya itu sendiri dan PP 30-nya. Kalau PP 30-nya lebih ke model perhitungan yang ada di sini. Sorry. Mana? Kelewat. Nah, di sini. Di perhitungan yang ada di sini. Pak, kalau misalnya biasa kan kopi dari SKP sini butir kegiatannya dipindah ke yang baru, SKP baru. Biasa nggak bisa terpaste. Itu masalahnya apa ya? Oke, tidak bisa terpaste. Saya kasih contoh program untuk mempaste ya. Salah paste berarti. Saya copy dulu ini, saya gandakan. Oke. Ya, ini kosongan ya. Ini kosong. Jadi pastenya itu ini saya ambil dari SKP aja ya. Jadi pastenya itu gini. Ini ambil copy sini. Nah, ini kita sudah copy, atau bisa juga gini. Saya biasanya Ctrl C. Ini bisa juga copy, kemudian nanti di sini salah. Di sini di butir kegiatan, bukan di sini ya. Di sini nanti kita tinggal paste spesial. Kemudian klik value. Kemudian oke. Nah, ini udah jadi. Nah, kalau umpamanya ibunya tadi langsung paste begini, saya copy ulang. Ini saya Ctrl C, Ctrl copy, kemudian
langsung dipastekan seperti ini. Oh ternyata mau juga. Tidak maunya di mana? Kadangnya nggak bisa. Nggak bisa, ini bisa. Jadi kalau saya lebih cenderung copy paste spesial ya, seperti ini. Nah, saya lebih cenderung seperti itu karena ada beberapa row yang yang tidak tercopy ini seperti ini. Ada beberapa, kalau saya kontrol copy, ada beberapa row, ada beberapa baris yang terhidden, makanya saya lebih condong biasanya menggunakan copy paste value seperti ini ya, paste spesial seperti ini. Nah ini juga kalau kalau kita langsung copy paste, dia modelnya langsung terjadi merge and center seperti ini. Jadi enggak ini. Jadi dua kolom ini bergabung jadi satu. Makanya saya biasanya langsung main copy paste spesial aja. Karena kalau dua kolom ini jadi satu, nanti ibunya tidak bisa mempaste di bagian outputnya. Nah, seperti itu. Nah ini, jadi saya contohin gini aja. Jadi kalau bedanya itu, jadi saya peragakan lagi. Ini saya kalau sini saya copy, kemudian saya paste ini paste spesial value. Nah ini, ini dia tidak menyeberang ke sini ya. Ini masih aktif. Nah ini contohnya, ini beda sama tadi, dua kolom jadi satu. Nah ini nanti tinggal dilebarin row-nya, barisnya tinggal nanti dilebarin, bisa pakai sistem auto ya. Sini auto fit ya, auto fit atas bawah auto. Nah ini, nah seperti itu. Nah, gitu caranya ya. Nanti tinggal mengcopy paste outputnya itu di sini. Output yang ini dijadikan output ya, laporan. Ini output, laporan dijadikan output seperti ini. Tinggal copy, nanti pastekan juga di sini, paste value juga. Nah gitu. Oke gitu ya cara copy pastenya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan di sini seputar SKP baru? Ini saya nggak bahas ya, karena di video tutorial saya rasanya sudah lengkap ya cara-caranya. Kalaupun nanti ada kendala di sini, nanti silakan silakan di share kendalanya apa di sini, nanti kita coba bantu. Oke, udah habis pertanyaannya? Kalau udah habis saya tutup. Habis? Nggak ada lagi? Aman? Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Saya rasa cukup untuk kelas belajarnya hari ini, dan sedikit tadi tambahan mengenai informasi mengenai UKOM ya. Dan ini tadi saya file ini sambil juga dari teman-teman yang ikut UKOM. Nah ini berlaku untuk semua ya, berlaku untuk semuanya. Filenya, mekanismenya sama karena peraturannya sama. Jadi silakan dipelajari, nanti sambil dicoba-coba untuk diisikan, karena jangan nanti pada saat UKOM baru mau kelabakan bikin logbooknya, itu nanti malah repot lagi. Cukup sekian untuk pertemuannya hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas atensinya, mau meluangkan waktunya untuk ikut kelas belajar hari ini. Akhirul kalam, semua kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.